Perkenalkan, nama saya Nidia Berka, NIM 44121924 dari Prodi D4 TLM semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori narkoba. Pengertian narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia, baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, disuntik, intravena, dan lain sebagainya. Penyalahgunaan narkoba adalah pengguna narkoba yang dilakukan untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya. Pencegahan penyalahgunaan narkoba ada 3, pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Untuk pencegahan primer, pencegahan dilakukan dengan memberi informasi dan pendidikan yang meliputi kegiatan alternatif agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Biasanya diperuntukkan untuk individu, masyarakat, kelompok yang belum terkena penyalahgunaan narkoba. Pencegahan sekunder dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga mereka agar tetap lebih mengutamakan kesehatan. Biasanya diperuntukkan untuk yang rentan terhadap adanya penyalahgunaan. Pencegahan tersier dapat dilakukan melalui pelayanan medis, rehabilitasi, dan menjaga agar mereka tidak kambuh dan sakau. Biasanya diperuntukkan untuk mereka yang sudah menjadi pengguna atau sudah ketergantungan narkoba. Pola pemakaian narkoba. Pertama, pola coba-coba, yaitu karena iseng atau ingin tahu. Kedua, pola pemakaian sosial, yaitu tahapan pemakaian narkoba untuk pergaulan agar diakui dan diterima oleh kelompoknya. Ketiga, pola pemakaian situasional, yaitu karena situasi tertentu, misalnya kesepian, stres, dan lain-lain. Keempat, pola ketergantungan, yaitu timbulnya toleransi dan atau gejala putus zat. Ia berusaha untuk selalu memperoleh narkoba dengan berbagai cara, berbohong, menipu, dan menjadi kebiasaannya. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dibentuk bukan saja untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, akan tetapi sangat erat kaitannya dengan kesehatan jiwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Titik berat peraturan baru mengenai narkoba ditunjukkan pada pencegahan akibat penyalahgunaan narkoba yang dikualifikasikan sebagai kejahatan yang sangat merugikan perorangan atau masyarakat, membahayakan kehidupan negara, dan membahayakan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Jenis narkoba yang populer saat ini bagi pemakai narkoba adalah sebagai berikut. 1. Opium, yaitu narkotika yang dinikmati menggunakan pipa hisapan. Morfin biasa dipakai dengan menyuntik pada lengan dan paha. 2. Heroin. Cara menikmati dengan cara mencium narkotika ini, kalau pakai suntik si pemakai sangat menderita dan akhirnya mati. 3. Sabu-sabu adalah kristal yang berisi metamfetamin yang membuat tubuh merasa kuat. Gejalanya efek depresi, gangguan tidur, merasa lelah, dan mimpi bertambah. 4. Metamfetamin dalam bentuk pil yang berakibat kondisi tubuh memburuk dan tekanan darah semakin tinggi. 5. Putau berbentuk bubuk putih sampai coklat tua. Bubuk ini digunakan dengan cara membakar dan dihisap asapnya. 6. Ganja. Jenis ini berisi zat kimia yang disebut delta 9 tetrahidrokannabinol atau THC yang memengaruhi cara melihat dan mendengar sesuatu. Dari gambar yang ada di layar ini, dari semua jenis narkotika, ganja biasanya yang paling banyak dipakai karena akibatnya tergolong tidak terlalu berbahaya.
Penggolongan narkoba. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, jenis narkotika dibedakan 3 golongan, yaitu narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan seperti opi mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja. 2. Narkotika golongan 2 digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau medis yang memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan seperti morfin, metoprenminal, morfina. Narkotika golongan 3 yang digunakan dapat pengobatan dan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan seperti etilmorfina, kodeina. Uji narkoba. Tujuan dilakukan tes ini adalah untuk kepentingan penerimaan kerja, mengecek penggunaan narkoba pada atlet, untuk keperluan hukum atau forensik. Beberapa cara tes narkoba: tes urin, tes darah, tes narkoba pada rambut, pemeriksaan air liur. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.